Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Ada sukacita di pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tanganmu. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami mengundang jemaat yang dikasih Tuhan saat ini, siapkan hatimu. Kami juga mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di tempat ini, maupun yang menyaksikan live streaming ibadah kami pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita saat ini. Kita naikkan doa kita datang kepada Tuhan. Kami menaikkan segala pujian, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau membawa sembah syukur ke kami bagimu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami percaya Kau Allah yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap hati kami yang rindu untuk datang memuji meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
yang layak ditinggikan. Sebab hanya Kau yang layak terima setiap sembah kami Tuhan. Bagi cepat yang dikasih Tuhan, bagi hari ini bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sampai naikkan pujianmu, naikkan sembahmu. Bagi angkat kedua tanganmu dengan penuh keberanian. Bagi hati kita tak kasih Tuhan. Pujianmu di hadapan Tuhan. Kita masuk kata suci-Nya bersama para malaikat. Kenapa hatimu cuma Tuhan? Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Kita masuk
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Mengalami kuasa dari tempat mana tinggi, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita berikan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bersuka cita buat hari ini, amin. Mari tangan-tangan kita angkat, bisa lambaikan tangan saudara. Kita bersuka cita karena Tuhan hadir di tempat ini, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama dengan senang hati katakan, masuk hadiratnya dengan bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, sukacita sekarang. Sama-sama katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir. Sama-sama dengan bersuka cita katakan haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Gerbangnya
Sama-sama katakan saat hati menyembah, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari angkat kedua tanganmu saudara dengan sukacita buat hari ini. Amin. Angkat kedua tanganmu saudara. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir. Sama-sama katakan, yeah. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sama-sama kita berikan sorak sorai terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi silakan dulu kembali saudara. Silakan dulu kembali saudara, sukacita buat hari ini, amin. Haleluya.
kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ada sukacita buat hari ini, amin. Kami mengucapkan selamat datang kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir buat hari, bahkan jemaat Tuhan yang ada yang sementara mengikuti ibadah buat hari ini di rumah. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Dan saat ini saudara, ada beberapa informasi yang kami sampaikan kepada jemaat Tuhan. Kami mengundang kepada jemaat Tuhan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 dimulai jam 6:30 malam akan diadakan itu Night of Worship, saudara. Jadi bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk sama-sama beribadah di tempat ini, dan juga akan live streaming juga di Facebook, saudara. Jadi mengundang kepada jemaat Tuhan untuk hari dalam ibadah Night of Worship, saudara, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021. Jadi catat tanggalnya, saudara, di jam 6:30 malam. Mengundang juga seluruh jemaat Tuhan untuk hadir di tempat ini, saudara. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, kita datang sama-sama untuk menyembah Tuhan, amin. Dan juga pada hari Rabu dalam ibadah doa malam jam 7:30 malam, saudara. Jadi kami mengundang kepada jemaat Tuhan untuk sama-sama kita mengikuti ibadah doa malam pada setiap hari Rabu dimulai jam 7:30 malam. Akan di live streaming di Facebook, sudah di His Grace Church, saudara. Dan bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam bisa memberikan, kalau ada pokok-pokok doa bisa untuk menulis di kolom komentar, saudara. Ataupun di tempat ini nanti pengerja akan memberikan untuk setiap pokok-pokok doa bagi jemaat Tuhan bisa ditulis, nanti kami akan doakan pada hari Rabu, saudara. Jadi pada pengerja, kalau ada jemaat Tuhan yang ingin mengisi untuk permohonan doa, saudara, bisa ditulis dan kami akan doakan pada hari Rabu nanti, saudara. Bisa meminta kepada pengerja untuk form permohonan doa, bisa Bapak Ibu tulis di formnya, saudara, dan bisa diberikan kembali kepada pengerja dan kami akan doakan pada hari Rabu nanti, saudara. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati, akan mendukung untuk pelayanan gereja kita, saudara, lewat persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati bisa lewat bank transfer atau di QR code, saudara, di aplikasi, di M-Banking, di GoPay, OVO, di Dana, Link Aja, dan sebagainya. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bisa langsung berikan persembahan. Kami menyediakan untuk kotak persembahan setelah ibadah ini selesai. Demikianlah informasi kita buat hari ini, saudara. Tetap untuk mengikuti channel YouTube dari His Grace TV. Ada konten-konten yang sangat luar biasa untuk memberkati setiap kita. Untuk kita bagikan, kita share kepada saudara-saudara kita agar lewat konten ini banyak orang-orang yang akan diberkati. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita akan terima firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh menyembah, memuliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan kini saatnya Tuhan, kami rindu firman-Mu akan memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, Tuhan. Berkati buat hamba-Mu Tuhan, buat Pastor Robert Torinda, Engkau berkati setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulutnya ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Berkati juga setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Biar lewat persembahan ini Tuhan boleh melebarkan sayap kerajaan-Mu Tuhan, lewat pelayan untuk kelangsungan pelayanan ini Tuhan Yesus. Ini syukur kami, ini doa kami Tuhan. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Selamat. Memulihkan yang terluka,
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan kami kasihi, kami layani di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Ada berbagai peristiwa yang sudah kami lewati. Terima kasih Engkau sudah menuntun kami, menyertai kami, dan memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat melalui hari-hari kami di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Semuanya karena kekuatan hikmat yang berasal dari penolong kami yang sudah Engkau utus, Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, hati yang rela untuk dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami sadar ketika Tuhan Yesus menebus kami masih hidup di dalam daging yang terus-menerus berjuang untuk mengikat kami, untuk mengajak kami berpaling kepada Tuhan. Tetapi kami percaya oleh pertolongan dari Roh Kudus dan terang Injil-Mu yang akan kami terima di pagi hari ini, kami diberikan kekuatan untuk melawan setiap godaan yang coba menarik kami jatuh ke dalam dosa. Kami mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu berkata-kata mengajar di tempat ini, bukan hanya lewat kekuatan hamba, tetapi yang terutama dalam pimpinan hikmat dan kuasa dari Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Dingin? Ya, semoga kalau dingin begini saudara itu lapar. Tapi lapar bukan lapar bubur ayam, lapar firman Tuhan. Mari kita buka Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 14. Saya mau ajak kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang diberi nomor ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang diberi nomor genap. Kenapa saya ajak saudara juga turut membaca kebenaran firman Tuhan ini? Ya, karena panjang, capek saya kalau baca sendiri. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat yang kedua silakan. Ayat yang ketiga, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ayat yang ketujuh, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat yang ke-10 silahkan. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?
Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, ayat 14. Dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika dia hendak menyampaikan satu kebenaran atau satu pesan, ada berbagai macam metode cara yang bisa dia gunakan. Bisa berupa uraian khotbah yang panjang seperti khotbah di bukit. Bisa juga dia menyatakan pesan kepada umat Allah bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Bahwa dia adalah penggenapan dari kitab perjanjian lama mengenai juru selamat itu melalui tanda kuasa atau mujizat. Tetapi Yesus seringkali, bukan hanya seringkali, tetapi justru karena dia sering menggunakan metode ini, maka sebenarnya cara ini yang paling efektif untuk menyampaikan pesan yang hendak ia sampaikan kepada para pendengarnya. Para pendengarnya yaitu murid-murid, ya orang-orang yang kemudian ada orang-orang yang setia mengikuti dia dan tentu saja orang-orang yang mencemoohkan dia seperti yang kita baca di ayat yang ke-14. Yaitu orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Dan metode itu adalah perumpamaan. Perumpamaan yang sering disampaikan oleh Tuhan Yesus itu menceritakan satu kisah yang nyata. Jadi kisah yang baru saja kita baca ini bukan hasil rekayasa, tetapi satu keadaan, kejadian, peristiwa yang real, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan para pendengarnya, orang Israel secara khusus. Jadi ketika Yesus menyampaikan satu perumpamaan, maka diharapkan bahwa mereka yang sudah tahu cerita di balik perumpamaan itu betul-betul memahami pesan yang hendak disampaikan oleh Tuhan. Dan asal saudara tahu, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan diberikan bukan untuk menyampaikan satu informasi, satu pengetahuan, atau bisa saya katakan ajaran doktrinal. Perumpamaan itu sifatnya urgen atau sangat mendesak karena berisi pesan yang mengajak. Yang mengajak supaya siapapun yang mendengar segera mengambil keputusan pada saat itu juga. Apakah dia mau bertobat atau tidak? Karena setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu berkaitan dengan perkara hidup dan mati. Coba kembali kita lihat ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Menarik bahwa mamon dikaitkan dengan kehidupan kekal. Nah, kira-kira di sini sudah ada yang mau menangkap pesan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Makanya tema khotbahnya investasi di masa krisis. Nanti kita lihat investasi seperti apa dan masa krisis seperti apa sebenarnya yang sedang kita hadapi dan yang harus kita lakukan kerja. Diceritakan ada seorang tuan yang memiliki harta yang berlimpah. Saking berlimpahnya maka dia butuh orang untuk mengelola uangnya, harta miliknya. Maka dipekerjakanlah seorang budak. Nah, budak pada waktu itu melakukan dua pekerjaan. Yang satu pekerjaan yang kurang mulia, yang menggunakan otot. Yang satu melakukan pekerjaan mulia, yang memakai kecerdasan. Nah, jadi walaupun dia mempekerjakan seorang bendahara, bendahara sekarang itu, bendahara di masa itu bukan satu posisi yang mulia sebenarnya. Sama saja, itu budak. Hanya dimanfaatkan kecerdasannya untuk mengelola harta kekayaan dari sang tuan ini. Nah, didapatilah satu saat bahwa bendahara ini ternyata berlaku tidak jujur terhadap Tuhan. Dia tidak mengelola, mempertanggungjawabkan harta yang dipercayakan oleh tuannya itu dengan benar. Maka dipanggillah sang bendahara ini oleh tuannya. Sang tuan berkata bahwa aku sudah mendengar bahwa kamu, ya kalau istilah sekarang, kamu sudah korupsi.
dengan harta yang aku percayakan kepada. Lalu bendahara ini ketakutan. Dia takut karena kenapa? Ketahuan juga ternyata kesalahannya. Oleh karena itu dia berpikir bagaimana caranya supaya ketika dia menerima konsekuensi terburuk dari kesalahannya, yaitu dipecat, kehidupannya di masa yang akan datang, hari-hari depannya itu masih bisa tetap aman, tetap safe. Dia tidak perlu hidup susah, harus mencangkul, ya. Sebab dia dikatakan di sini bahwa untuk mencangkul atau mengemis dia tidak dapat dan malu. Jadi dia ada di masa krisis. Gimana ini masa depan? Masa depanku kira-kira begitu. Kalau aku dipecat oleh Tuhanku, lalu aku menjadi apa? Mengemis, aku malu. Mencangkul, aku tidak dapat. Ya kalau tidak bisa bekerja berarti dia jadi pengangguran. Kalau pengangguran bisa makan enggak? Mengemis saja enggak mau. Nah, dengan cerdiknya dia memikirkan bagaimana supaya dia bisa aman di hari depannya. Maka apa yang dia lakukan? Dia membuat satu surat hutang kepada debitur dari tuannya. Dia membuat satu surat hutang yang baru kepada para penghutang dari tuannya. Yang pertama ada 2 orang di sini yang berhutang kepada tuannya. Yang pertama berhutang 100 tempayan minyak. Yang kedua berhutang 100 pikul gandum. Ini harta yang sedikit atau banyak? Banyak. Dari mana saudara tahu? Karena jumlahnya 100. Yang pertama itu berhutang 100 tempayan minyak. Kalau diukur dengan ukuran sekarang, kira-kira orang ini berhutang hampir 4.000 liter minyak zaitun. Dan pada masa itu, satu pohon zaitun menghasilkan kurang lebih 120 kg buah zaitun. Yang dapat menghasilkan hanya 25 liter. Kalau dia berhutang hampir 4.000 liter, berarti dia harus mengelola berapa ratus pohon. Supaya dia bisa membayar hutang. Hampir 100, kurang lebih 150 pohon. Saudara, ada di sini yang punya kebun? 1 hektar kira-kira pohon cengkeh itu isinya berapa pohon? Nah saudara bayangkan sendiri bagaimana besarnya pekerjaan yang harus dia lakukan, beratnya pekerjaan yang harus dia lakukan, dan betapa besarnya hutang yang harus dia bayarkan kepada Tuhan. Tapi karena dia menerima diskon hutang 50%, maka orang ini tentu saja berbahagia. Senang enggak dari 4.000 liter sekarang dia hanya tinggal menyisakan hutang kira-kira 2.000 liter minyak zaitun. Separuh loh saudara. Siapa yang baru mulai kredit mobil nih? Kredit 5 tahun. Tapi tiba-tiba leasing bilang, kamu bayar jangan 5 tahun, 2,5 tahun saja. Senang enggak Bapak Ibu? Senang enggak Pak Cek? Pasti langsung dipromosikan leasingnya, betul enggak Pak? Yang kedua berhutang 100 pikul gandum. Saudara tahu 100 pikul gandum itu sama dengan 35 ton gandum. Itu sama dengan berarti dia harus mengelola seluas 100 hektar seorang diri. Tapi dia diberikan surat hutang yang baru, diskon 20%. Ini langkah cerdik yang diambil oleh bendahara ini. Sehingga di satu sisi, surat hutang yang dia pakai ini bisa menjadi bukti. Bukti kepada tuannya bahwa uang yang dipercayakan untuk dia kelola itu disalurkan dengan benar. Ada buktinya Pak. Nah ini langkah cerdik, karena kenapa? Dengan surat hutang ini bisa saja tuannya tidak jadi memecat dia. Yang kedua, dia mendatangkan keuntungan kepada tuannya. Karena tuannya ini uangnya masih bisa terus berputar. Tuannya ini masih punya 2 orang debitur yang terus-menerus membayar uang kepada tuannya. Dan yang ketiga, dengan surat hutang ini, dia membuat para debitur ini bukan hanya berhutang kepada tuannya, tetapi berhutang kepada dirinya. Bukan berhutang materi, tetapi berhutang balas budi. Jadi seandainya dia dipecat, 2 orang ini punya hutang budi. Saking besarnya diskon hutang yang dia berikan, maka
Kalaupun orang ini harus dipecat, mereka pasti akan menerima dia di dalam rumahnya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bikin pembukuan palsu. Betul? Bukan itu ceritanya. Inti ceritanya adalah apapun yang engkau kerjakan, orientasinya harus di masa depan. Dan ayat-ayat ini jelas tidak multitafsir berbicara soal uang, cuan. Sekarang pertanyaannya, uang yang ada di dompet saudara, uang yang ada di saku saudara, uang yang ada di rekening saudara saat ini, itu milik saudara atau milik orang lain? Pak J, bantu saya. Milik siapa Pak J? Milik sendiri. Oke. Kita baca ayat yang ke-10. Yuk baca lagi sama-sama. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam, ia setia juga dalam, dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, ayat 12, perhatikan. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan? Lihat penjelasan Alkitab. Mamon itu berbicara mengenai. Nah, pertanyaan saya tadi, milik siapa uang saudara? Ayat 12 menjelaskan, mamon yang tidak jujur itu, uang saudara itu milik siapa? Dan jikalau kamu tidak setia dalam, ayat 12, harta? Sadar gak saudara? Kalau ternyata uang saudara yang ada di rekening dompet saudara itu punya orang lain, bukan punya saudara sendiri. Di perikop ini Tuhan Yesus mau mengajarkan. Yang pertama, kau harus sadar. Berkat yang kau miliki saat ini, itu milik orang lain, yaitu milik Tuhan. Yang kedua, kau harus perkarakan bagaimana caranya engkau mengelola berkat yang ada padamu hari ini. Kau harus percayakan, kau harus mempertanggungjawabkan uang yang saat ini kau pakai. Karena itu bukan milik saudara, itu milik tuh. Harta saudara itu saudara akan terima nanti. Nah sekarang mulai memikirkan, apakah sudah betul cara saudara, sudah benar cara saudara dalam mengelola uang saudara. Mari kita buka ayat firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Saudara bisa ikuti saya bacakan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya, saya ganti kata kaya di sini. Peringatkanlah kepada orang-orang beruang di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya bukan dalam uang, tapi menjadi kaya dalam kebajikan. Oleh karena itu mereka pasti akan suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Makanya benar di balik perumpamaan ini Tuhan Yesus menyangkut pautkan posisi kekekalan saudara dengan cara saudara mengelola uang saudara. Posisi kekekalan saudara itu berkaitan dengan bagaimana saudara menilai uang yang saat ini engkau miliki. Kau bisa saja menjadi, atau kita bisa saja menjadi bendahara-bendahara yang tidak jujur. Yang satu saat nanti ketika dimintai pertanggungjawabannya, kita bisa tidak menerima harta yang sesungguhnya, yaitu kemah abadi, kehidupan kekal. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Oleh karena itu Tuhan memperingatkan hal ini. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kalau saudara tidak tahu bagaimana menilai dan menyikapi uang yang saudara miliki hari-hari ini, saudara dikatakan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang jahat. Kalau saudara menjadikan uang sebagai tuan di dalam hidup saudara, maka dapat dipastikan saudara sesungguhnya tidak mengabdi kepada Tuhan, tetapi kepada mamon, kepada uang. Dan orang-orang yang mengabdikan dirinya bukan kepada Tuhan tetapi kepada mamon, mereka pasti akan tidak menerima harta yang sesungguhnya. Nah, saya mau masuk lebih dalam lagi. Saudara bisa menjadi jahat. Ternyata saudara kalau dikoreksi oleh kebenaran firman akan nyata dosa saudara. Siapa sebenarnya yang kau layani di dalam hidup? Ada orang yang bisa memberi perpuluhan. 300-400 ribu per bulan. Atau 3-4 juta per bulan. Tetapi apakah ketika dia sudah memberikan perpuluhan itu sudah menjadi jaminan baginya untuk menerima kehidupan kekal berdasarkan teks pembacaan kita pagi hari ini? Siapa yang berani jawab? Ayo, dapat es krim nanti. Apakah orang yang sudah memberikan perpuluhan 300-400 ribu, 3-4 juta per bulan itu sudah mempunyai jaminan akan kehidupan kekal? Belum tentu. Karena kenapa? Saya mau mengajak kita untuk kembali melihat kehidupan bangsa Israel. Alasan mereka kenapa dibuang ke Babel dan juga Asyur. Salah satunya adalah karena mereka kehidupannya tidak didasarkan atas keadilan dan kebenaran. Mereka menikmati harta kekayaan, berpesta pora. Tetapi si miskin tidak mereka bantu. Mereka berpesta pora di atas kesusahan orang lain. Mereka membuat orang lain berhutang kepada mereka. Dan mereka memakai uang dari orang-orang miskin ini untuk berpesta pora. Makanya Tuhan bilang, percuma kamu mempersembahkan korban. Karena yang dikehendaki oleh Tuhan adalah keadilan dan kebenaran. Itu sebabnya kalau saudara menyelidiki kitab Amos, Amos terang-terangan menyerang orang-orang kaya di Israel waktu itu. Karena mereka menikmati uang mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak mau peduli dengan saudara-saudara. Sebangsa mereka yang adalah umat Allah. Yang oleh karenanya di dalam hukum Taurat dikatakan bahwa mereka harus membantu mereka. Mereka harus membantu orang yang miskin dengan memberi pinjaman. Tadi di surat kepada Timotius, Paulus mengatakan, Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang memiliki uang. Supaya mereka kaya, bukan kaya secara materi. Sehingga mereka bisa menikmati uang mereka sesuka hati. Tetapi kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara boleh kasih 300-400 ribu perpuluhan, rajin memberikan perpuluhan. Bahkan 3-4 juta dalam sebulan, bahkan lebih. Tapi kalau di sana tidak ada keadilan dan kebenaran, maka di mata Tuhan perpuluhanmu itu tidak ada nilainya. Dan itu membinasakan saudara. Matius 15 ayat 1-9. Saudara perhatikan saya bacakan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya, tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma
mereka beribadah kepadaku. Kau bisa memberikan perpuluhan sebesar yang bisa kau pakai, yang bisa kau berikan ke gereja. Tapi kalau tidak ada keadilan dan kebenaran, maka persembahanmu, perpuluhanmu tidak berharga di mata Tuhan. Kau bisa ya dengan berkat Tuhan. Mungkin kau menikmati berkat Tuhan. Setiap weekend kau pergi jalan dengan keluarga, makan di tuna house. Ya mungkin seporsi bisa 70-80 ribu. Pulang di rumah, kau lihat orang tuamu makan tuna kaleng dan kau tidak gelisah dengan hal itu. Saudara, kalau kau menghormati orang tuamu, apa salahnya kau yang mungkin mau pulang ke arah Kairagi atau Winangun, putar sedikit ke Sarapung, belikan dia mie bak Garuda. Mungkin 30-40 ribu di dalam cuaca dingin seperti ini. Kau kasihkan ke dia. 30-40 ribu itu lebih bernilai dibandingkan 3-4 juta yang kau berikan di perpuluhan di sini. Kau rajin memberikan ke gereja, tapi orang tuamu kau abaikan, kau tidak hormati. Itu najis di mata Tuhan. Kau boleh rajin melayani Tuhan, memberikan persembahan, perpuluhan. Tapi saudaramu, adikmu yang susah, tidak pernah kau bantu dengan rupiahmu. Engkau bohong, kau munafik, kata Tuhan. Makanya pagi hari ini Tuhan mau mengatakan, kau harus bijak menyikapi uang berkat yang adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu untuk kau kelola. Bukan untuk memuaskan dirimu sendiri. Itu dipakai untuk memberkati kehidupan orang lain, Bapak Ibu. Atau mungkin kau berkata, saya belum bisa memberikan perpuluhan karena penghasilan saya cuma 1 juta per bulan. Biar Jo yang penghasilan 3-4 juta, 13-14 juta, mereka yang kasih perpuluhan. Kalau kita cuma 1 juta begini, beli makan, transport, ikut habis, nggak cukup leh sebenarnya. Halo, Alkitab berkata bahkan janda miskin pun mampu memberikan persembahan ke bait Allah. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak memberkati pekerjaan Tuhan. Hari ini His Grace mau membangun gereja, butuh dana untuk prasarana multimedia. Tapi kalau kau nggak pernah berikan sepeser pun untuk menunjang hal itu, demi pelayanan memberkati orang lain, percuma seragam pelayananmu, percuma kegiatan ibadahmu yang kau jalani hari-hari ini. Kau rajin ke gereja, percuma. Tuhan bilang apa? Uang ini masalah besar atau kecil? Perkara? Sesungguhnya uang itu di mata Tuhan adalah perkara kecil. Kalau kau tidak setia dalam perkara kecil ini, bagaimana bisa dipercayakan hal besar? Gak usah ngomong melayani Tuhan, berjuang untuk Tuhan, membela Tuhan. Kalau dalam hal rupiah, kau masih gagal. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak memberkati pekerjaan Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati orang tua kita dengan berkat yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kita. Periksa cara saudara mengelola keuangan saudara. Perhatikan baik. Cara kita memperlakukan uang kita itu menentukan posisi kita. Apakah kita diterima di dalam kekekalan nanti atau tidak. Ini perkara kecil. Lu kok bisa? Coba baca 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang, ini berbicara mengenai apa? Zaman akhir. Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Pesannya, orang-orang yang akan binasa itu sudah kelihatan. Mereka yang tidak setia kepada perkara-perkara yang kecil. Dalam hal ini soal uang. Makanya Tuhan taruh di awal. Tanda akhir zaman orang yang akan binasa itu. Orang yang cinta diri sendiri dan cinta uang. Orang cinta uang pasti egois. Pikir diri sendiri. Nah, di balik kisah perumpamaan ini kita diajarkan
Bagaimana kita harus melakukan investasi rohani demi kehidupan kekal kita. Nah, investasi di sini berbicara mengenai bagaimana kita mempertanggungjawabkan dan mengelola berkat yang sudah Tuhan percayakan. Kenapa tema saya menuliskan di masa krisis? Karena di zaman akhir ini orang percaya, orang Kristen mengalami krisis. Krisis bukan karena pandemi COVID-19. Krisis bukan karena PPKM. Krisis karena orang percaya tidak lagi hidup sesuai dengan iman percayanya. Di mana mereka lebih mencintai dirinya sendiri. Lebih mencintai uang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan pun dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan uang. Makanya orang-orang ini datang ke gereja hanya sibuk untuk cari berkat. Khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Yang berkata engkau makmur. Ekonomimu dipulihkan. Loh, kalau hari ini saudara harus menghadapi pergumulan, apakah itu pertanda bahwa saudara adalah orang-orang yang binasa? Sedangkan Ibrani pasal 12 mengatakan bahwa orang yang dikuduskan Allah adalah mereka yang dikuduskan dengan pergumulan, permasalahan hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 berkata begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kau mendahulukan kerajaan sorga, Tuhan dan kebenaran firman-Nya, maka kau pasti dapat menjadi bendahara yang jujur di hadapan Tuhan. Kau pasti dapat mempertanggungjawabkan berkat yang Tuhan percayakan di tangan saudara. Kau pasti dapat mengelolanya dengan baik. Tapi kalau orientasi hidupmu hanya untuk mengamankan hidupmu di dunia ini, hari-hari ini, saya percaya engkau sesungguhnya tidak mengabdi kepada Tuhan, tetapi kepada Mammon. Jangan cari keamanan untuk hari ini. Jangan cari keamanan di dunia ini. Pastikan masa depanmu di dalam kerajaan surga aman. Makanya mari yuk berinvestasi di masa krisis. Mari mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Di masa-masa di mana orang percaya sudah tidak lagi hidup sesuai dengan iman percaya. Ini baru berbicara mengenai perkara kecil, hal uang. Bagaimana kalau saya angkat mengenai harta rohani, Roh Kudus, firman Allah, penebusan, keselamatan. Kalau masing-masing kita kupas, hancur mungkin. Tidak ada mungkin yang merasa diri, tidak ada mungkin di sini yang bisa dengan yakin mengatakan bahwa kehidupan kekal itu ada di genggaman tangan. Hari ini kita diajar, setia dulu melakukan perkara yang kecil. Jangan terikat dengan uang. Jangan mencintai diri sendiri, jangan mencintai dunia ini. Tapi apapun yang dipercayakan kepada saudara, entah itu uang, entah itu keluarga, entah itu anak, entah itu pelayanan, entah itu tugas jabatan, pertanggungjawabkan, kelola itu dengan benar, dan jadikan itu sebagai investasimu untuk kerajaan surga. Tuhan memberkati. Saudara boleh mempersiapkan diri saudara, karena kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdiri.
Untuk sejenak kita mau tunduk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kau rela mati bagi kami, itu hanya untuk menganugerahkan keselamatan. Tetapi di dalam keselamatan yang kau karuniakan kepada kami, ada panggilan, ada tugas yang harus kami kerjakan. Hari ini kami diajarkan bagaimana kami harus setia untuk melakukan perkara kecil. Dalam hal ini memang firman Tuhan menunjuk kepada harta benda uang yang kami miliki. Kami tidak boleh menganggap itu merupakan milik kami, tetapi itu adalah harta orang lain, yaitu milik-Mu ya Tuhan. Yang harus kami kelola dengan benar, memberkati orang lain. Supaya sebagaimana kami merasakan cinta kasih-Nya Tuhan, mereka yang membutuhkan pun dapat merasakan cinta kasih-Nya Tuhan. Sehingga dengan cara itu, mereka boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih tubuh dan darah-Mu yang Kau korbankan bagi kami, menjadi penembusan dosa kami. Di balik karya salib Yesus kami percaya ada kemerdekaan. Kami dilepaskan dari segala kutuk dan akibat dosa, sakit penyakit, bahkan sakit penyakit bukan hanya jasmani, melainkan rohani yang sering membawa kami jatuh ke dalam dosa. Kami percaya ketika kami makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka kami ada di dalam hidup yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Menang atas dosa, menang atas segala kuasa-kuasa yang coba membawa kami jauh daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tinggi roti di atas kepala. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami beriman oleh kuasa tubuh Yesus Kristus. Kami menerima keselamatan dan kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Kami telah disucikan, dikuduskan, ditebus dari segala dosa, kesalahan dan kutuk. Kami diciptakan kembali segambar serupa Allah. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib. Kami menerima berkat di balik salib Yesus. Kami diberkati sehat sempurna, dijaga, dilindungi, dipelihara sempurna kehidupannya. Anak-anak kami diberkati menjadi keturunan ilahi yang rajin belajar sehingga pintar, cerdas, sehat, diberkati dalam karir, menjadi terang dan teladan bagi banyak orang. Dalam pekerjaan kami, apa yang kami pegang dan kerjakan, dan yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang, diberkati Tuhan berhasil. Di mana kami melangkah dan berada, kami senantiasa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Silakan makan Bapak Ibu. Kemudian di ayat yang ke-25 dari 1 Korintus pasal 11, firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi anggur di atas kepala dan ikuti pengakuan iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib, kami diberi pengampunan atas segala dosa dan kesalahan, sehingga nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah yang dijanjikan punya rumah di sorga dan diberkati punya rumah di bumi. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib, kami diangkat sebagai anak-anak Allah menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilurnya, segala penyakitku disembuhkan. Kami dibebaskan dari segala keterikatan dosa. Kami beriman, tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Silakan diminum Bapak Ibu.
Bagi Bapak Ibu yang mau mendoakan minyak, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyaknya yang diberkati oleh Tuhan sebagai sarana pelayanan kami untuk mengusir setan dan mengoleskan yang sakit. Dengan minyak kami percaya di balik minyak ini ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan, Roh Kuduslah yang bekerja. Ketika kami menumpangkan minyak ini di atas kepala kami, maka kami percaya kami harus hidup menjadi abdinya Tuhan yang hidup dalam pimpinan Roh, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan lewat pekerjaan kami, usaha kami, dan pelayanan kami. Kami percaya ketika kami hidup benar, kami dijaga, dilindungi oleh kuasa Tuhan, sehingga tidak ada kuasa sakit, penyakit, kuasa kegelapan yang bisa menghancurkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak yang diberkati oleh Tuhan, yang ada kuasanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan menaikkan doa-doa saudara. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita belajar merenungkan. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata bahwa yang akan memerdekakan, menguduskan kita itu adalah kebenaran firman. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana kehidupan seorang Kristen tanpa persekutuan yang erat dengan kebenaran firman. Kita punya penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Tetapi sebelum Bapa mengutus Rohnya ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa tugas utama Roh Kudus yaitu bersaksi memuliakan nama Yesus. Roh Kuduslah yang akan mengajar kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Dan Roh Kuduslah yang akan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran. Kita bisa hidup sesuai dengan teladan hidup yang dulu pernah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Karena kekristenan itu berbicara mengenai jalan hidup, Bapak. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah usaha Allah untuk mencapai manusia yang berdosa. Melalui penebusan Yesus, kita dipanggil oleh Allah kepada persekutuan yang intim dengannya melalui Roh Kudus dan Injil. Mari belajar mulai hari ini. Sediakan waktumu untuk bergumul dengan Tuhan di dalam doa. Bukan hanya dalam doa dan pujian, tetapi dalam kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah akan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Pagi hari ini kita dibukakan. Ternyata masalah soal uang itu pun menentukan apakah kita akan diterima di kemah abadi atau tidak. Sesuatu yang mungkin belum ada di benak pikiran saudara. Tetapi hari ini dinyatakan oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita semua di sini. Betapa kita harus betul-betul menyelami isi hati dan pikirannya Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana harus menjalani hidup di bawah anugerahnya Tuhan. Ya Bapa, kalau kami banyak melakukan kesalahan mohon ampun. Mungkin karena ketidaktahuan kami. Mungkin karena ketidaksengajaan kami. Tetapi kami manusia yang lemah. Yang masih syarat untuk tergoda dengan daging kami. Tuhan tolong kami. Kami percaya tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berkat di balik darah Tuhan Yesus. Itulah yang akan memampukan kami menjalani kehidupan kami. Ada Roh Kudus, ada firman. Itulah yang akan menjadi senjata kami dalam kami melawan tipu daya dosa. Tolong kami ya Tuhan. Tolong anak-anak. Kalau hari ini ada yang datang dengan berbeban berat, maka sentuh hati mereka Tuhan. Supaya mereka mau datang kepadamu. Supaya mereka mau berkumpul dengan Engkau. Dan mereka menemukan jawaban secara pribadi. Karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Ajar kami Tuhan. Untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau ada yang sakit. Apapun metode yang saat ini ia pakai. Entah itu lewat obat. Atau karena imannya akan kuasa Tuhan Yesus. Ya Tuhan tolong jamah. Nyatakan kuasa kesembuhan. Supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Dan ketika mereka sembuh. Hamba mau berdoa Tuhan tolong supaya iman mereka tidak gugur. Karena banyak kesaksian orang-orang yang sudah mengalami mujizat. Toh di tengah jalan rontok imannya. Dan berbalik kepada kehidupan yang lama. Betapa rentannya manusia.
Oleh karena itu sadarkan kami betapa kami harus hari-hari ini terus bergumul dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Diberkati setiap anak-anak-Mu yang menikmati roti harian di pagi hari ini melalui kebenaran firman. Tuhan tolong gereja kami, pimpin gembala sidang kami dalam terang kuasa Injil dan Roh Kudus, supaya ia boleh melayani kami umat gembalaan-Mu dengan penuh pengabdian dan bukan untuk mencari keuntungan. Jauhkan dia dari niat-niat hati yang tersembunyi, yang jahat di hadapan-Mu. Pimpin langkah hidupnya, supaya dia yang pertama-tama menjadi teladan kami untuk mengikut teladan Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya, dipimpin, dipelihara oleh Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang cukup-cukup. Tidak lupa kami mau berdoa untuk ibu, saudara kami, Ibu Erni Suciadi Lao. Dimanapun ia melayani hari ini, diberkati oleh Tuhan. Di masa tuanya, di sisa hidupnya, kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah, memelihara kehidupannya, dan dia semakin menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Diberkati setiap hamba Tuhan yang melayani di His Grace Church ini. Dimanapun mereka melayani, senantiasa melayani dalam kerendahan hati, dalam takut akan Tuhan. Dan terus mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar melalui gereja kami. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Yakinlah bahwa kehidupanmu di minggu yang akan berjalan ke depan, engkau akan disertai, dipimpin oleh Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi saleh-saleh-Mu di zaman akhir ini. Yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan. Suara